Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas TREBB yang beranggotakan Fakrizal Zufana Fasih, Marsyanda Ivani Asari, dan saya sendiri Krimonia Fertina Marseli. Kali ini kita akan menjelaskan proyek teknik proteksi tenaga listrik yang diampu oleh Bapak Chandra Febri Nugraha SME. Untuk menampilkan dashboard nilai diferensial yang seperti tertampil pada share screen, kita harus membuka dengan Microsoft Excel. Lalu, setelah membuka Microsoft Excel, lalu kita akan tertampil seperti share screen ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa arti yang tertampil pada Excel ini. Yang pertama adalah jingga transparan, itu merupakan nilai input manual yang dapat diubah. Selanjutnya, warna hijau muda, itu merupakan nilai yang ditentukan menggunakan rumus, dan nilai yang berwarna abu-abu itu nilai yang sudah ditetapkan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih soal studi kasus 5 untuk menjelaskan dashboard nilai diferensial. Oke, ini adalah soal yang akan kami jelaskan. Langkah pertama, untuk menggunakan dashboard, kita dengan menetapkan grafik slope dan karakteristik relay-nya terlebih dahulu. Nah, tertampil itu merupakan karakteristik relay yang mana pick up itu dapat diubah dengan range 0,3 sampai 0,5 PU, intersect itu dapat diubah mulai dari nilai default sebesar 2 PU, lalu selanjutnya ialah titik akhir disesuaikan dengan grafik slope pada dasarnya. Titik akhir ini dapat disesuaikan dengan batas proteksi atau U87P. Pada grafiknya itu yang angka 8 yang ada garis orange itu. Sedangkan slope itu kita menggunakan nilai minimalnya yaitu 25%, sedangkan slope 2 kali dari slope 1. Kita menggunakan angka di 60. Selanjutnya, ini ada dari soal tersebut diketahui daya trafo yaitu 6.000 kVA dengan tegangan trafo primer yaitu 13,8 kV dan tegangan trafo sekunder yaitu 4,16 kV. Dan untuk mengetahui rasio CT primer dan sekunder, untuk nilai CT primernya yaitu 300 dibagi 5 sesuai pada soal tersebut yaitu 60, dan untuk rasio CT sekunder yaitu 1000 dibagi 5 yaitu mendapatkan nilai 200. Lalu, untuk mengetahui arus step primer dan step sekunder, dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu kapasitas trafo dibagi akar 3 kali tegangan trafo kali rasio CT kali C. Nilai C tersebut didapatkan dari CT star yang bernilai 1. Selanjutnya, memasukkan nilai arus gangguan pada sisi HV dan LV, yaitu pada fase A yaitu 884 dengan sudut 0. Berikutnya, pada arus fase B yaitu 655 akar 655 sudut 240. Dan untuk arus fase C yaitu 251 sudut 120 derajat. Dan untuk sisi LV untuk fase A yaitu 416 sudut 180 derajat. Dan untuk fase B 416 dengan sudut 60 derajat. Dan fase C yaitu 832 dengan sudut 300 derajat. Dan untuk agar arus gangguan tersebut dapat dihitung menggunakan perhitungan vektor, maka diubah dulu dari polar ke rektangular. Lalu hasilnya seperti pada dashboard tersebut. Dari hasil tersebut, maka dapat dihitung arus CT-nya, arus CT IP dan IS menggunakan rumus IAP atau arus gangguan dibagi tab P atau tab sekunder. Oke, selanjutnya di sini dari arus CT kita konversikan ke Cartesius supaya sudut itu bisa terhitung dan akan menghasilkan vektor yang dimana vektor tersebut akan digunakan sebagai nilai IOP. Berikut adalah convert Cartesiusnya dan diperoleh vektor fasa R 3,02, vektor fasa S 2,10, untuk vektor fasa T 0,0007. Nah, untuk IOP tersebut akan mengambil dari vektor hasil dari sebelumnya. Selanjutnya untuk IRT-nya pun akan mengambil dari data arus gangguan dengan rumus IP ditambah IS per 2. Diperoleh IRT pada fasa R 2,01, pada fasa S 1,55, pada fasa T diperoleh 1. Untuk penempatannya pada dashboard relay diferensial pada grafik tersebut akan diperoleh seperti ini. Untuk yang merah ini adalah fasa R, untuk yang kuning adalah fasa S, untuk yang hijau adalah fasa T. Pada grafik tersebut
Diketahui bahwa fasa T tidak akan trip karena pada grafik ini fasa T di bawah slope. Untuk yang fasa R sama S itu akan trip karena dia di atas dari grafik slope tersebut. Untuk grafiknya harusnya ini akan lurus lagi sampai batas U87L ya, atau batas yang telah dibuat di sini. Ini harusnya naik sampai batas garis oranye tersebut. Nah, untuk mengatur naiknya tersebut, kita bisa ngatur dari titik akhirnya di sini. Diubah ke 12 atau diubah ke lebih dari 12. Nah, kalau di sini kita ubah ke 12, dia belum sampai titik 8 sini. Maka dari itu, kita harus merubahnya sampai ke titik 8 tersebut. Kita ubah ke 15. Nah, di sini karena saya setting grafiknya dengan batas 12, maka tidak terambil untuk maka dari itu nanti kita bisa lebih besarkan lagi grafiknya. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami untuk dashboard relay diferensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.